Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, pada hari ini kita mulai pembelajaran dasar desain. Dan karena kemarin saya sudah masuk di bab 2 yaitu tentang anatomi, yang kemarin saya jelaskan tentang bagaimana cara menggambar anatomi global seperti yang ada di sini. Ini gambar yang kemarin ya, saya fotokopi. Dan di sekarang adalah saatnya kalian menggambar desain busana dengan pose yang menarik. Karena kemarin kan seperti kita lihat di sini ya, tangannya yang agak bergaya cuma satu, yang lain cuma lurus gitu. Sekarang silahkan kita mulai menggambar dengan pose tertentu gitu. Jadi ketika model itu tidak kaku. Jadi salah satu tujuan dari belajar anatomi ini adalah mempelajari bagaimana caranya sebuah gambar yang kita hasilkan itu kita memperhatikan bentuk-bentuk tubuh dan juga persendian yang ada di tubuh kita. Jangan sampai kita membuat gambar model itu yang menyalahi pose. Seperti kepala itu hanya bisa bergerak ke sini, tetapi kita menggambarnya seolah-olah kepala itu patah. Atau kita menggambar tangan yang dengan pose yang sangat tidak mungkin, atau pose yang ketika kita peragakan itu membuat tubuh kita sakit. Seperti juga ketika kita melihat lutut kita itu sendinya adalah sendi engsel, itu seperti membuka menutup seperti pintu itu ya. Jadi tidak bisa berputar leluasa seperti sendi peluru. Jadi ketika kita melihat seperti itu, maka kita harus membuat pose itu sesuai dengan logika, jadi tidak menyalahi pikiran. Jadi yang akan dihasilkan nanti gambarnya itu enak gitu, enak dipandang dan terlihat tidak menyiksa posisi model. Nah, caranya adalah silahkan kalian berdiri di depan cermin, kemudian kalian melakukan pose model yang bagus. Kemudian setelah itu kalian potret diri kalian. Apakah tangan di pinggang, apakah tangan di atas. Kalau kalian bingung, silahkan lihat berbagai referensi ketika model berpose di atas catwalk. Ya, di YouTube banyak sekali mungkin ya. Setelah kalian berpose, kalian potret diri kalian. Nah, kalian akan mengetahui nanti itu yang akan kalian gambar sebagai pedomannya. Nah, di sini saya akan memodifikasi gambar yang kemarin menjadi posenya itu lebih menarik. Yang kemarin tangannya hanya lurus, saya buat serong ke sana ya. Tetapi jangan sampai kalian melupakan ukuran ketika lurus. Jadi dari bahu menuju ke siku itu ketika lurus diukur 4,5. Maka ketika kita gerakkan ke samping dari bahu ke siku ini tetap 4,5. Ya. Dari bahu ke siku tetap 4,5. Dari siku ke pergelangan tangan ketika diukur adalah 3 cm karena siku terletak di angka 3 dan kemudian pergelangan tangan terletak di angka 4. Sedangkan kemarin kita menggambar 3 cm untuk ukuran tinggi kepala. Maka 0, 1, 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya itu adalah 3 cm. Oleh karena itu, karena dari siku ke pergelangan tangan itu 3 cm, maka ketika kita arahkan kemanapun, entah ke sana, entah ke atas, itu tetap 3 cm. Jadi dari siku ke pergelangan tangan itu 3 cm. Begitu juga dengan kaki. Kaki kemarin hanya lurus semua ya. Kaki itu ujungnya paling atas terletak di garis 4. Kemudian lututnya terletak di garis 6. Dari 5, 2/3 sampai 6. Katakanlah kita anggap itu 6. Maka karena itu 2 kali tinggi kepala 3 cm, 3 cm. Maka 6 cm. Ketika kita gerakkan kakinya nanti itu ke arah mana saja, panjangnya tetap 6 cm. Jadi dari sini ke sini 6 cm. Dan dari lutut ke ujung kakinya nanti itu juga berpatokan ketika itu lurus. Mulai dari lutut ke ujung jari kaki yaitu 7,5 cm. Dari lutut ke ujung kaki sini nanti juga 7,5 cm.
Nah, sekarang mulai kita gambar bentuk plastisnya. Jangan lupa kita sudah mulai menerapkan gambar anatomi, yaitu adalah detail dari bagian dari tubuh kita. Ketika kalian melihat foto ketika kalian berpose tadi, lihat tangan kalian itu seperti apa, dan silahkan gambar seperti tangan kalian dengan cara melihat foto saat kalian pose tadi. Misalkan di sini saya gambar seperti ini. Nah, jadinya adalah seperti ini. Kemudian setelah kakinya sudah, melihat dari gambar pose kalian, tangan juga sudah, maka sekarang kita fokus ke bagian wajah. Nah, dalam kalian menggambar wajah, silakan dibuka buku paketnya halaman 33 yang kemarin dipinjam. Di situ ada bagaimana cara menggambar wajah. Cara yang simpel adalah buat 3 cm ini atau tinggi kepala ini menjadi 4 bagian. Seperti ini ya, digaris menggunakan pensil terlebih dahulu, boleh. Kemudian bagian ke-1, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Kemudian dalam menggambar alis, kita letakkan alis itu di dasar atau paling bawah dari bagian kedua. Kita buat alis, kemudian mata itu terletak di bagian atas bagian ketiga, seperti ini. Terus kemudian hidung itu terletak di dasar bagian ketiganya. Kalau mata itu berada di bagian atas, paling atas bagian ketiga, kalau hidung itu di bawahnya. Kita bikin seperti ini. Dan kemudian bibir itu berada di tengah-tengah dari bagian keempat. Jadi bibir itu terletak di sini. Barulah untuk mata kanan dan kiri itu diseimbangkan. Seperti ini. Karena di bagian atasnya sini nanti adalah rambut. Dan rambut boleh dikreasikan seperti apa saja boleh. Nah, silahkan kalian mencoba untuk membuatnya. Silahkan dibuat gambarnya sesuai dengan pose dan dikumpulkan minggu depan di Google Classroom yang saya tentukan. Terima kasih. Nanti di Google Classroom akan saya berikan rubrik tugas dan kalian akan mengumpulkan gambar ini di situ. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.